Baiklah, jumpa lagi dengan saya Azil di channelnya Otoyap, channel seputar cryptocurrency. Baiklah sobat, di video kali ini saya akan membahas kelemahan dan kelebihan kedua broker exchange kripto yang paling dikenal untuk saat ini, yaitu Indodax dan Rekeningku.com. Tentunya tidak asing lagi, Indodax dan Rekeningku.com adalah dua broker exchange kripto yang paling dikenal untuk saat ini. Namun apa perbedaan kedua aplikasi marketplace kripto dan mana yang terbaik menurut Anda? Untuk mengetahuinya silahkan simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham dengan isi video ini. Bagi Anda yang belum berlangganan dengan channel ini, silahkan padamkan tulisan berwarna merah yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan notifikasi pertama ketika saya mengupload video selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita ke inti pembahasannya. Perbandingan menunjukkan bahwa Indodax unggul sebagai exchange kripto pertama di Indonesia, sehingga dari nilai transaksi perdagangan paling besar saat ini dengan pilihan mata uang kripto yang beragam, sementara Rekeningku tidak seramai dan sepopuler itu yang harus kita ketahui. Oke, yang selanjutnya keunggulan Rekeningku dan komisi fee lebih murah dan minimum depositnya lebih rendah. Sementara Indodax fee lebih mahal dan depositnya lebih besar dari Rekeningku. Namun keduanya, Indodax dan Rekeningku adalah exchange resmi berizin BPPT yang aman dan kredibel. Kita akan membahas secara singkat ihwal perbedaan Indodax versus Rekeningku. Mana yang lebih baik digunakan saat ingin melakukan investasi dan trading mata uang kripto. Oke, sebelumnya saya akan membahas marketplace Indodax terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu Indodax, Indodax adalah platform jual beli marketplace ya, ataupun marketplace aset kripto pertama di Indonesia dengan lebih dari 1,9 juta member terverifikasi. Exchange ini diperkirakan terbesar di Indonesia untuk saat ini ya, dan tersedia versi aplikasi mobile dan website. Versi aplikasi bisa diunduh gratis di Play Store ya, tanpa berbayar, artinya di sini alias gratis. Oke. Dengan kelebihan Indodax sebagai berikut. Yang pertama, di sini aman berizin resmi BPPT. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya. Indodax dimiliki oleh PT Indodax Nasional Indonesia yang sudah resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun BPPT sebagai calon pedagang fisik ya aset kripto. Nah, yang kedua di sini bursa kripto pertama di Indonesia adalah market ini, yaitu Indodax. Oke, selanjutnya di sini ada satu hal yang membedakan Indodax dibandingkan semua exchange kripto lain di Indonesia. Apa itu? Nah, Indodax menyajikan data volume transaksi mata uang kripto setiap hari yang terjadi di platform. Nah, dan jumlahnya tidak main-main ya. Contohnya di sini untuk Bitcoin nilainya bisa ratusan miliar setiap hari di Indodax. Bisa kalian cek sendiri. Oke, kenapa data nilai volume transaksi ini penting? Semakin besar nilai transaksi berarti semakin liquid pasarnya, mudah melakukan jual dan beli. Spread jadi tipis serta harga semakin kompetitif. Klaim Indodax bahwa membernya sudah mencapai 1,9 juta bisa tercermin dari besarnya nilai transaksi yang terjadi exchange ini, guys. Oke, selanjutnya di sini volume yang paling besar untuk menandakan bahwa exchange ini populer. Nah, yang ketiga, banyak pilihan aset kripto. Indodax menyediakan 110 koin ataupun token aset kripto yang bisa diperdagangkan. Ya, tidak hanya Bitcoin dan Ethereum, tetapi banyak koin dan token aset kripto lainnya yang bisa diperdagangkan di Indodax. Yang keempat, di sini gratis analisa dan informasi chart. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa kelemahan daripada market ini ataupun market Indodax. Sebelum menggunakan Indodax, inilah kekurangan yang bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama, fee-nya mahal. Oke, untuk penjualan atau pembelian aset digital dengan rupiah 0,3% ataupun taker penarikan 0,5% dari jumlah penarikan dengan biaya minimal 25.000. Biaya deposit, transfer gratis, virtual account ada biayanya, dan setor tunai 1% dari jumlah deposit. Taker artinya investor melakukan jual beli pada harga yang tersedia untuk saat itu. Nah, jadi cara itu membuat transaksi langsung terjadi. Nah, jadi biaya penarikan adalah ketika pengguna mencairkan Bitcoin atau aset kripto lainnya ke rekening rupiah atau ke rekening bank, Bitcoin dikonversi dulu ke rupiah lalu ditransfer ke rekening user. Yang ketiga di sini untuk keamanan aplikasinya, kalian bisa cek sendiri. Keamanan di aplikasi Indodax tidak cukup berlapis. Anda hanya diminta memasukkan PIN untuk masuk ke aplikasi. Tidak ada sistem keamanan seperti 2FA, izin khusus untuk kirim cryptocurrency, serta akses sidik jari di aplikasi. Nah, Indodax meminta 2FA saat ini hanya untuk akses lewat situs. Yang keempat, verifikasi tidak mudah. Proses verifikasi ataupun KYC ya
proses verifikasi KYC di Indodax membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika Anda gagal beberapa kali karena dianggap foto KTP dan foto selfie tidak sesuai dan harus kirim balik serta menunggu diverifikasi kembali. Nah, itu yang bikin ribet ya. Walaupun foto dan KTP yang sama, untuk mengirim verifikasi ke Exchange lain langsung disetujui ya. Berbeda dengan Indodax, Exchange lain bisa memberikan persetujuan verifikasi dalam waktu singkat. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan menggunakan broker Indodax, sobat. Selanjutnya saya akan membahas rekeningku.com. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu rekeningku.com, simak penjelasan saya sebagai berikut. Rekeningku.com adalah marketplace cryptocurrency di Indonesia yang mempertemukan pembeli dan penjual cryptocurrency atau aset digital sesama member rekeningku. Tersedia juga versi aplikasi mobile dan website versus ataupun versi aplikasi bisa diunduh gratis di Play Store. Nah, apa kelebihan rekeningku.com ini? Inilah berbagai kelebihan yang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi rekeningku.com. Yang pertama di sini aman berizin resmi Bapepti. Rekeningku dimiliki PT Rekeningku.com Indonesia yang sudah resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun Bapepti sebagai calon fisik aset kripto. Itu yang pertama untuk kelebihan Rekeningku.com. Apa yang kedua? Yang kedua minimum depositnya rendah ya. Setoran minimum dari rekeningku yaitu minimum ya 50.000. Rekeningku menerima deposit dengan berbagai cara, yaitu transfer bank juga bisa, virtual account atau Mandiri Permata dan e-wallet seperti Dana, Link Aja, OVO dan lain-lain ya. Namun deposit dengan cara virtual account dan wallet dikenakan biaya, sementara transfer bank itu gratis. Karena rekening bank rekeningku.com adalah bank BCA, maka user yang mempunyai rekening BCA bisa melakukan transfer gratis dan jumlah besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang keempat ya. Yang keempat, biaya fee ataupun layanan transaksinya murah. Nah, jadi di sini untuk penjualan atau pembelian aset digital rupiah 0,1%, penarikan 0,75% dari jumlah penarikan dengan biaya minimal 15%. Nah, untuk biaya deposit bisa transfer bank gratis, virtual account, 1000 fiat dan 1,65% dari jumlah deposit. Selanjutnya kita akan membahas apakah ada kelemahan dari rekeningku.com. Tentunya ada. Nah, apa itu? Di sisi lain, inilah kekurangan dari aplikasi rekeningku.com. Yang pertama, verifikasi tidak mudah. Itu yang pertama. Syarat buka akun dari rekeningku.com yang pertama adalah mengisi nama, email, address, menyetujui ketentuan perjanjian dan kebijakan privasi. Oke, untuk cara daftar rekeningku.com kalian bisa cek video saya sebelumnya, sudah pernah saya buat videonya. Oke, selanjutnya di sini setelah membuka akun, user harus melakukan dengan verifikasi KYC. Tanpa verifikasi tidak bisa transaksi meskipun sudah buka akun. Oke, untuk cara verifikasinya juga sudah saya buat videonya, bisa kalian tonton di video saya sebelumnya. Oke, untuk proses verifikasi KYC terdiri dari unggah foto ID, mengisi data pribadi, mengambil selfie foto dengan gerakan normal dan dengan gerakan acak ya. Data KYC akan diproses yang setidaknya membutuhkan waktu 1 hari kerja. Nah, di sini tidak jarang juga verifikasi gagal. Ya, banyak sekali verifikasi untuk rekeningku.com itu gagal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat verifikasi adalah pastikan belum memiliki akun di rekeningku, memberikan data pribadi yang benar dan akurat, serta memberikan foto yang sesuai dengan KTP. KTP harus asli dan harus jelas pada saat diupload. Saat mengambil gambar, pastikan wajah terlihat jelas tanpa menggunakan topi dan juga kacamata. Oke, selanjutnya saat selfie pastikan wajah berada di tengah agar fotonya sesuai dengan wajah, dan pada foto live user akan diminta untuk melakukan salah satu gerakan. Ketika mengambil foto, pastikan tahan gerakan selama 3 detik. Jika gagal, silahkan ulangi kembali sampai maksimal 3 kali. Jika sudah berhasil, silakan pilih tombol selesai dan tunggu konfirmasi di email. Yang kedua di sini, aset kripto tidak terlalu banyak ya. Rekeningku menyediakan 34 koin ataupun token aset kripto yang bisa diperdagangkan. Indodax unggul sebagai marketplace kripto pertama di Indonesia dengan nilai transaksi mata uang kripto terbesar saat ini. Untuk rekeningku.com unggul dengan nilai komisi fee lebih murah dan minimum deposit lebih rendah dibandingkan Indodax. Nah, itu perbedaannya.
Namun Anda tidak perlu khawatir, yang paling penting broker jual beli kripto Indodax dan rekeningku aman dan kredibel karena punya izin ataupun resmi Bapepti sobat. Nah, itu dia perbedaan Indodax dan rekeningku.com sebagai broker exchange kripto di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang sedang kebingungan untuk memilih broker exchange untuk investasi Anda. Saya Azil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.